Baiklah, hari ini kita bicara tentang teori psikologi sastra. Psikologi sastra. Tahu psikologi? Kejiwaan. Ya, sebelum Anda mempelajarinya di media sosial, di Google, ya, cari artikel atau jurnal, saya jelaskan sedikit tentang teori psikologi ini. Jadi ini lintas disiplin. Orang selalu mengatakan, kok orang sastra bicara psikologi? Ya, padahal bicara sastra itu orang bicara kemanusiaan. Sastra itu sepertinya tidak akan mungkin lahir kalau tidak ada objeknya manusia. Kalau tidak ada objeknya manusia. Jadi objeknya manusia yang dibicarakan oleh sastra itu problema manusia. Ya, problema dalam kehidupan manusia. Itu yang menginspirasi karya sastra itu lahir. Nah, teori yang kita pakai ini, yang kita kaji ini, itu tokohnya Sigmund Freud, nanti Anda cari. Itu teori psikologi. Jadi kalau bicara psikologi itu, orang psikologi belajar. Tapi mereka kan ilmu murni lebih dalam ya, banyak lagi hal lain. Yang selalu lazim dipakai dalam teori sastra ini, pandangan Sigmund Freud. Jadi kajian psikologi ini, sasarannya itu ada 3. Ya, ada 3 sasaran dalam psikologi sastra ini. Yang pertama, psikologi pengarang. Pak, kalau begitu ada kaitannya dengan genetik pengarang? Ada. Struktural genetik kan? Ada. Tapi kalau struktural genetik kan lebih luas. Bisa saja tidak psikologi, bisa saja sosial pengarang. Tapi psikologi pengarang itu ya masuk. Cuma kalau di psikologi sastra ini khusus bicaranya itu tentang psikologi pengarang. Oke. Yang kedua, psikologi teks. Psikologi teks. Artinya ada kaitannya dengan struktural? Ada. Karena teks itu kan tidak hanya tokoh, saling keterkaitan, tokoh dengan tempat, ya, tokoh dengan suasana, tokoh dengan tokoh. Ya. Jadi kita bicara tentang psikologi teks. Yang ketiga, psikologi pembaca. Karena karya sastra itu akhirnya dilontarkan kepada pembaca. Apa dampak efeknya dari pembaca? Bisa positif, bisa negatif. Psikologi pembaca. Berarti Pak ada kaitan dengan resepsi? Ada. Ya, dari resepsi, tapi dia dari resepsi hanya membicarakan tentang tanggapan pembaca, baik lebih luas maknanya. Tapi yang ini spesifik bicara tentang psikologinya pembaca. Ya, tentang psikologinya pembaca. Jadi saya simpulkan ada 3 sudut pandang yang dibahas, yaitu psikologi pengarang, psikologi teks, iya. Nah, saya beri contoh supaya lebih jelas. Saya beri contoh. Kita ambil 2 contoh, ya. Pertama, kita ambil Siti Nurbaya. Kenapa itu saya ambil? Karena populer, ya. Kalau enggak nonton juga, kalian misalnya enggak mau baca buku, sudah difilmkan. Enggak juga mau nonton, memang enggak suka. Ya, enggak suka itu karena enggak kenal. Kalau enggak kenal Anda suka. Tenggelamnya kapal Panderbridge, ya. Itu populer juga, ada difilmkan juga. Jadi kalau enggak sempat baca novelnya, tonton dulu filmnya. Bagaimana cara menontonnya? Siapkan paket baterai Anda. Enggak ada paket, jadi lokasi ada wifi-nya. Sambil nongkrong tonton. Paham? Nah, jadi yang mau saya bicarakan pada Anda tentang teori psikologi ini,
Nah, kita kembali tadi bicara, ambil contoh dulu tenggelamnya kapal Madrid. Ya, tenggelamnya kapal Madrid. Di mana letak psikologinya Buya Hamka? Kegalauan Buya Hamka itu, dia orang Minang. Tentu dia mengerti seluk-beluk Minang. Yang kedua, dia orang agama. Dia mengerti tentang ke depan pada di lantai sini depan. Di sini. Depan. Nah, ini bisa nih. Bisa satu baris lagi. Nah, bisa satu baris lagi sini. Iya. Geser ke sini. Kasihan tuh nanti yang di depan. Bisa langsung ke depan. Iya. Terus. Iya. Jadi saya ulangi lagi. Kalau kita nggak jumpa Buya Hamka, ya mungkin dari referensi kita bisa baca siapa Buya Hamka itu. Kenapa dia menulis Tenggelam Kapal Madrid itu? Karena kerisauan dia. Dia orang Minang. Dia ngerti tentang adat Minang. Dia orang agama. Dia mengerti tentang agama. Ya, dan dia tahu Minang itu adat bersendi sarak, sarak bersendi kitabullah. Yang di belakang ke sini. Ya. Yang baris kedua ada maju dikit. Bau-bau cuman kalau udah bau bergabung bau tuh beda ya, aneh baunya beda aja keringat-keringat teman-teman. Ya, campur-campur baunya. Nah, bisa jadi nanti orang mau beli minyak wangi bingung orang. Yang bagusnya kayak badan saya, ada enggak ya gitu. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi kerisauan psikologinya Hamka itu kalau kita bisa baca, yang mana yang mau diutamakan? Adatnya atau agamanya? Tentu yang lebih tinggi kan agamanya. Ya kan? Nah, oleh karena itu dia ingin meluruskan, ingin mengingatkan ada kesalahan psikologinya, rasa tanggung jawab dia sebagai orang Minang, sebagai mubalih, orang tokoh agama. Beda kalau misalnya orang Tapanuli nulis tentang adat Minang, pasti dicerca orang. Ya kan? Apa ngurus adat orang Minang gitu. Tapi karena dia orang Minang, psikologi dia, bertanggung jawab dia untuk meluruskan, ini loh akibatnya. Nah, pemikirannya, psikologinya itu diwakili dengan tokoh yang namanya Zainuddin. Paham? Nah, lalu kita bicara Siti Nurbaya. Bagaimana psikologinya Mara Rusli? Ini apresiasi saya bisa berbeda, kita bisa berbeda. Di sastra biasa. Kalau menurut saya, Mara Rusli itu juga orang Minang. Tapi beda dengan Hamka, dia bukan Buya, dia bukan Buwalih. Dia melihat keadaan sosial dalam pada Minang pada waktu itu, pada masyarakat itu, masyarakat sosial. Bisa jadi secara dia lihat kenyataannya bahwa terjadi pergeseran di adat Minang, artinya tidak semua persoalan itu duduk nenek mama. Coba kalau adat Minang itu berjalan konsepnya, setiap persoalan itu dirundingkan nenek mama, ya, anak keponakan, mungkin bapaknya Siti Nurbaya itu tidak akan berutang dengan Datuk Maringgi. Ya kan? Oh, saya mau berdagang nih, duduk. Bisa enggak pinjam? Kan bisa jadi kan? Artinya kan berbeda meminjam dengan duit orang dengan keluarga. Nah, itu tadi konsepnya. Jadi secara implisit bisa jadi Mara Rusli mengatakan duduk nenek mama itu sudah tidak ada lagi. Itu satu. Di mana letaknya? Nyatanya bapaknya Siti Nurbaya itu mengambil keputusan sendiri. Padahal dalam adat Minang, kalau Anda ingin tahu, kalau sudah namanya menentukan jodoh, orang tua tidak tepuk tangan. Saya, walaupun tidak darah Minang, dalam keluarga saya, ketika istri saya, anak saya mau nikah, tanyakanlah pak pamannya.
Kalau pamannya setuju, silahkan. Menantu saya juga silahkan jumpai adik kakak saya. Itu bukan hak saya. Karena nanti kan kalau ada terjadi apa-apa, kita disalahkan kan? Jangan nanti kita ada persoalan baru kita bercerai dia misalnya, baru kita ngadu. Waktu cari jodoh, dia ikut serta. Tapi kalau ada nilai keluarga, buruk baiknya kan terima keluarga. Saya gitu. Berapa kali di rumah Niruni kan, saya serahkan. Gitu. Nah, itu yang benarnya adatnya itu. Yang konsepnya anak dipangku, keponakan dibimbing. Tapi bisa jadi Marasuli melihat hal itu tidak dilakukan. Bisa jadi perannya bapaknya Siti Nurbaya itu di keluarga atau memang kondisi adat di situ. Sehingga ketika dia berhadapan persoalan, dia memutuskan sendiri. Dia memutuskan diri. Kan tidak ada ceritanya dia panggil keluarga, saya berutang nih, ada yang nagih. Saya berutang sama orang. Sampai saya itu Maringgi. Sementara kapal saya, dagang saya tenggelam. Gimana solusinya? Kan di persoalan kapalnya tenggelam. Itu psikologi pengarang. Oke, jadi kita bisa jadi itu interpretasi saya bisa jadi berbeda dengan Anda. Ya, saya punya argumentasi seperti itu. Termasuk Siti Nurbaya. Kenapa dia mau membantu bapaknya dengan nikah dengan orang tua? Kalau Anda sekarang misalnya mau menolong orang tua, bisa jadi, saya lupa, kita cari pinjaman lain, atau kita jual HP saya, berapa ada? Apa? Pada mereka begitu. Tapi kan ini Siti Nurbaya masih belia, baru puber, baru tahu pacaran, dia anak satu-satunya, mau nolong orang tua yang sudah ditagih utang, ya kan? Apa yang bisa dilakukan? Karena itu dia ingin mengorbankan diri dia, bukan arti kau menjual diri. Oke, saya nikah dengan orang tua. Walaupun tidak dasar cinta. Tapi dengan cara begitulah cara menyelesaikan jalan keluarnya utang orang tua saya itu selesai. Jadi nikah dengan Datuk Wari itu bukan rasa cinta. Bisa dibuktikan ketika dia, bapaknya meninggal, dia melawan Datuk Waringgi. Gara-gara kau diri saya hancur. Jadi psikologinya dia itu tadi, dibuktikan di situ. Itu kita bicara tentang psikologi. Ya. Tapi itu ingat, itu tidak berlaku umum. Jangan disangka orang kawin dengan orang tua sama itu semuanya, tidak. Ya, ada orang yang dinikah dengan orang tua, bahagia dia. Ada sarjana bahasa Inggris yang di YouTube Anda lihat. Dia nikah dengan orang tua. Jadi YouTuber. Ya, dia tinggal dengan orang tuanya, dengan suaminya, sekarang udah punya rumah. Memang dia faktornya ya karena dijodohkan, faktornya dia akhirnya cinta dengan suaminya. Ada orang gitu. Ya. Ini bisa psikologi. Ada dulu anak Palembang. Belia, laki-laki belia, nikah dengan nenek. Nenek udah meninggal sekarang. Ya, tahu enggak? Pernah lihat, dengar? Di Palembang. Di Musi Jumesin itu di mana ya? Istrinya udah meninggal. Jadi anak ini masih belasan tahun. Dia itu ketika sakit yang ngurusnya nenek itu. Jadi rasa kasih sayang neneknya. Akhirnya nikah dengan nenek. Puluhan tahun jaraknya. Ya, puluhan tahun jaraknya. Jadi bukan karena nikahnya karena nafsu, tidak. Tapi karena faktor perhatian, kasih sayang. Gitu. Jadi psikologi secara seperti itu. Kalau kita lihat persoalan seperti itu. Kenapa kita perlu bicara psikologi? Supaya dalam kehidupan kita tahu. Beda, kita orang agama beda. Ya,
kita tahu tindakannya. Contoh nih, saya punya adik tadi, tahu adik kan? Itu adik ipar saya. Istrinya meninggal waktu COVID. Istrinya meninggal. Itu istri yang kedua. Waktu COVID istrinya meninggal. Punya anak 3. 1 laki-laki, 2 perempuan. Udah sarjana anaknya semua. Waktu dia memutuskan nikah, yang satu yang netral, yang cowok netral. Yang tua protes. Yang ketiga, yang di tengah perempuan juga mendukung tidak, ya terserahlah katanya. Tapi kita kan beri pengertian. Yang tua sudah punya anak, yang nomor 2 sudah punya anak, yang 3 laki-laki, mau wisuda ekonomi. Siapa yang ngurus bapaknya? Ya kan? Kita kan berpikir begitu. Kan tidak mungkin kewajiban anak perempuan. Kewajiban anak perempuan itu ngurus suami. Kalau bapaknya pulang kerja. Nah, kadang-kadang kita berpikir penerapan seperti itu. Jangan ego kita. Oh, kita tidak boleh. Kan kita belajar kemarin kan teori strata kebutuhan. Ya kan? Mana bagus. Sementara yang istri kedua ini anaknya udah lepas 2 orang, 1 bidan, 1 udah kerja, 2 udah kerja. Nyatanya ketika dia baru pertama kali kemari, setahu saya, kan ibu satu-satunya perempuan. Penilaian ibu juga, justru ini bagus. Mertua saya kan sakit, mau dia ngurus, mau. Ya kita kan tidak lihat orangnya, tidak pernah kenal lihat orangnya. Gitu. Setelah kita lihat, dia ramah di mana-mana. Ini contoh saya katakan kehidupan itu. Jadi kita bicara supaya kita lebih dewasa. Ya, supaya kita lebih dewasa. Sama tadi teman Anda, jangan ditiru sifat seperti itu. Tadi itu ada 4 kendaraan kosong. Mau ke kampus. Nah, kenapa tidak ditumpangi teman? Tidak pakai helm, saya pinjamkan helm, ada tuh helm yang bisa. Walaupun ada mahasiswa juga, kemarin punya helm, tidak tahu baliknya kemana. Nah, kalau masih break, helm pakai. Tapi yang 3 ngilang. Coba kalau terjadi kecelakaan, siapa yang mau nolong? Ya kan? Kita kan tidak semuanya hidup kita ini baik. Benar enggak? Nah, karena itu rasa sosial itu harus kita tumbuhkan. Ya. Harus kita sosialkan sama teman itu saudara. Jadi kalau kita ini keluarga, kalau kita ini begini, kita harus merasakan. Saya aja nengok orang-orang ini berapa orang naik taksi Maxim kadang saya tidak sampai hati. Kuliah dengan rumah saya akhirnya keluarkan dana. Coba kuliah di kampus. Tapi tidak bisa saya lakukan. Kan tahu sendiri saya dilihat kan, ibu sakit kan, ini tidak ada apa-apa gitu. Ini kosong nih, nanti teriak itu mertua saya. Mertua saya umur 90 tahun, 91 sekarang, baring aja. Dengar di sebelah ini kamarnya. Nah, tinggal ipar saya itu jaga cucunya tadi, gitu. Tidak ada orang. Gitu. Paham? Nah, jadi sekali lagi, kenapa kita belajar psikologi ini? Supaya kita membicarakan, menghadapi sesuatu, apa di sama kita, atau kita membicarakan persoalan orang, kita tidak langsung mengejas, memutuskan gitu loh. Kita belajar psikologinya. Ngerti enggak? Nah, sekarang objek ketiga. Bicara tentang responnya pembaca. Itu bisa pro, bisa kontra. Contoh, netizen kan gitu. Ya, bisa. Contoh, ketika film 2 garis biru ditayangkan, kan ada yang pro dan kontra. Kontranya apa? Membicarakan tentang free sex-nya anak remaja. Padahal itu perusahaan itu nilainya ada positifnya, memperingatkan kepada orang tua.
ya, memperingatkan pada orang tua, jangan dibiarkan rumahnya itu bebas. Harus diajarkan ya etika di rumah. Termasuk kalian ini juga belajar etika. Bagi yang tinggal di kos. Jadi kalau Anda ke kos teman Anda, jangan nyelonong aja ke kamar teman. Ngerti gak? Tanya dulu boleh masuk. Kalau boleh ya kita masuk. Kan gitu etikanya. Nah di kedua garis biru itu kan dia bermain, tidak ada orang dewasa, laki-laki dan perempuan, lagi remajanya, perempuannya lagi puber-pubernya, walaupun pertama kali dianggap abangnya, udah bermain di kamar. Ya, jadi orang tidak ada. Padahal statusnya kan laki-lakinya sebagai tamu. Yang tamunya ruang tamu. Saya kan nggak mungkin ngajak Anda ke rumah makan saya, ke dapur saya. Anda kan nggak mungkin juga. Karena itu saya katakan mau buang air, ada WC. Di bawahnya ada WC. Anda tinggal keluar aja. Anda mau buang air, silakan. Gratis juga, sama di atas. Ya kan? Kan dapat di posisi sendiri gitu. Kira-kira seperti itu. Kajian psikologi itu. Jadi bicara psikologi itu, kita membaca atau kita menganalisis psikologi pengarang, psikologi teks, ya, tokoh. Teks itu tokoh yang punya jiwa, kan psikologi tokoh. Yang kedua, yang ketiga, psikologi pembaca. Dampaknya dengan pembaca. Nah, terkadang kan begini, ya. Psikologi pembaca itu kadang begini. Orang ngecas dulu, itu udah sifatnya orang udah global dulu. Saya beri contohnya sekarang nih. Yang nyata aja dalam kehidupan sekarang. Yang heboh sekarang nih, yaitu tentang Hamas, Palestina. Kan terjadi pro kontra. Ya, 2 tahun tidak ada peperangan. Karena itu Israel menganggap udah aman. Apalagi dia dengan bangganya membentengi. Jadi Israel itu memperluas wilayah. Dia bangun setiap tahunnya bangunan penduduk diisinya orang-orang Yahudi, lalu terakhir di pagarnya dengan tembok. Yang menurut dia 2 kali lebih kuat daripada tangguhnya daripada tembok Berlin yang dulu antara Jerman Barat dengan Jerman Timur. Di temboknya. Jadi dia udah yakin betul tuh temboknya enggak bisa dijebol. Karena ada aliran listrik juga. Tapi kan orang tidak begitu saja kan, ada orang. Coba kalau Anda misalnya, dulunya tanah Anda, lalu tiba-tiba dipagar. Ini kasus sama dengan di Bintan. Melayu di Bintan, kasus sama tuh. Mereka sudah lebih dulu sebelum Republik ini berdiri, mereka ada tinggal di sana. Tahu-tahu pemerintah katakan mereka tidak punya surat. Ya, nenek moyang tahun abad ke-19, tahun 18.800 mereka tinggal di sana. 13 desa, 16 desa itu. Tahu-tahu kan naik pastor, dianggap mereka terus digusur. Kan historis budayanya kan tidak bisa dicabut seperti itu. Nah itu kasusnya di Bintan. Begitu juga di Palestina. Tahunnya mereka sejarahnya, kan Palestina itu diserang jadi wilayah Yahudi itu kan tahun 1948. 1948. Dari Austria. Jadi keturunan-keturunan Yahudi itu ada di beberapa negara. Lalu dia kuasai parlemen, dikuasainya ekonomi. Karena itu tokoh-tokoh ekonomi yang banyak uang di dunia ini itu rata-rata keturunan Yahudi. Dia bisa membeli apa saja. Bahkan di parlemen. Karena itu tidak berkutik. Berapa kali resolusi PBB diputuskan di sidang PBB, resolusinya itu dibatalkan oleh Amerika. Karena ada hak veto beberapa negara kan ada hak veto. Diveto oleh Amerika. Nah, mereka ini kuat. Karena di parlemen, jadi diajukan ke parlemen, dibantu. Ya. Tapi kan begitu, di atas langit ada langit. Orang
orang Hamas tidak bego amat. Dia cari momen orang Israel itu terlena. Lalu tahu alatnya dibelinya. Dari mana? Dari Kroasia. Kroasia itu siapa membantu? Amerika. Karena berlawanan dengan Rusia. Lalu orang Kroasia ini diam-diam dijual senjata kirim Amerika itu ke Hamas. Ya. Karena itu kan baru kedapatan tuh. Ada senjata itu yang mereknya Amerika. Ini dari Hamas. Termasuk para layang itu teknologinya Amerika. Para layang itu terjun payung bukan bebas, tapi ada mesinnya. Ya, baling-balingnya di apa? Dan itu bisa bawa alat 120 kilo. Jadi kita bisa terbang layang, tidak perlu ada bukit, di darat terbang, lalu kecepatannya itu 50 kilo per jam. Jadi sini ke Beginang itu 1 jam. Ya, tidak bisa dideteksi. Lalu jenderalnya Amerika itu, jenderal Hamas itu, kalau kita baca, dia hidupnya di bawah tanah 12 tahun lebih, yang ahli strategi itu. Dia gunakan taktik, Israel itu kan punya peluru kendali. Jadi kalau 1000 ditembakkan, dia cukup pasang peluru pecah di udara. Paling-paling 4% yang lolos. Tapi orang Hamas ini beda. Sudah ditembakkannya, belum siap lagi tembak kedua, dia serang lagi. Jadi beruntun. Itu akibatnya tembus. Karena itu dikatakan memang dahsyat kali serangan Hamas itu. Nah, itu bicara psikologi. Lalu Israel tidak tinggal diam, dibuat sebaran, kosongkan katanya. Kosongkan daerah ini. Dibuat selebaran. Silakannya arah ke selatan, penduduk Palestina. Karena dia ingin memisahkan penduduk asli Yahudi dengan Palestina. Tiba-tiba ada yang Hamas melarang, jangan tinggal rumah. Amerika yang tidak percaya, bodong-bodong ke selatan. Berarti kan rakyat Palestina semuanya. Dia bom. Itu yang korban terbanyak. Yang kedua, yang dikorbankan, yang korbannya balas dendamnya Israel. Lebih kurang hampir 900 orang yang mati. Itu tadi kalau kita bicara tentang kenyataan. Jadi kembali lagi persoalan kita sekarang ini, yaitu persoalan psikologi. Kita mengupas karya sastra itu dari sudut psikologi. Oke, nah silahkan cari. Silahkan baca, tambah wawasan Anda. Nanti ada akan muncul namanya ada id, ego, superego. Pandangan Sigmund Freud. Id, ego, superego. Baca. Ada yang dapat? Ada yang sudah dapat? Ya silahkan kamu baca.